Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kembali berseliweran kebusukan-kebusukan dari perilaku seorang Raffi Ahmad selama ini. Jadi berikut ini beberapa kebusukan-kebusukan dari sosok Raffi Ahmad yang telah dirangkum berikut ini. Raffi Ahmad lagi-lagi bikin heboh, dan kali ini bukan soal karya atau kontribusi buat masyarakat, tapi video viral yang bikin netizen ngelus dada. Dalam video itu, Raffi kedapatan lagi bikin konten pamer mobil baru diiringi suara sirene patwal. Ini bukan perjalanan tugas negara, bukan pula acara resmi. Tapi, kok ya bisa-bisanya pakai pengawalan kayak pejabat lagi buru-buru nyelamatin dunia? Baru aja dilantik jadi utusan khusus Presiden Prabowo buat ngurusin anak muda dan seni, Raffi seharusnya bawa harapan baru. Publik berharap dia jadi contoh, jadi sosok yang bikin anak muda bangga. Tapi kenyataannya, yang Raffi tunjukin malah kayak parade flexing pakai fasilitas negara. Siren patwal yang seharusnya jadi simbol serius buat tugas penting, berubah jadi aksesoris pelengkap gaya hidup mewah. Kesannya nggak ada beda sama vlog harian seleb lain. Netizen pun rame-rame julid. Banyak yang nanya, apa pentingnya buat negara konvoi pakai sirene cuma buat pamer mobil? Ini tuh kayak gambaran paling nyata dari privilege yang salah kaprah. Bukannya bikin bangga, Raffi justru bikin geram. Posisi sebagai pejabat negara itu harusnya jadi amanah buat melayani, bukan alat buat naikin views YouTube. Kalau dipikir-pikir, fasilitas seperti patwal itu bukan cuma benda mati, tapi simbol kepercayaan rakyat. Dipakai untuk kepentingan pribadi artinya mengkhianati amanah itu sendiri. Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang masyarakat biasa. Bayangin orang-orang yang harus minggir dari jalan, mobilnya berhenti di tengah antrean, cuma buat ngasih jalan ke si Raffi yang lagi bikin konten. Rasanya pasti miris. Kok bisa-bisanya fasilitas yang harusnya jadi alat bantu buat tugas penting malah dijadikan pendukung buat konten pribadi? Yang lebih bikin panas, ini semua dilakukan dengan santai dan terang-terangan. Bukan kayak sesuatu yang mau disembunyiin, tapi kayak sesuatu yang dianggap wajar. Seakan-akan karena punya jabatan, segala hal jadi boleh dilakukan. Padahal, publik bukan cuma ngasih kritik, tapi juga merasa dikhianati. Seharusnya posisi Raffi jadi peluang emas buat membangun kepercayaan dan semangat anak muda. Tapi kejadian ini bikin harapan itu memudar. Jabatan pejabat negara itu bukan sekadar titel, tapi tanggung jawab besar yang mesti dijalankan dengan penuh integritas. Tapi apa yang Raffi lakukan malah ngasih kesan kalau jabatan itu cuma sekadar akses buat gaya hidup lebih mewah. Bukannya bikin bangga, Raffi malah bikin kecewa. Ini pejabat atau influencer yang kebetulan punya privilege? Kritik makin deras. Setelah publik sadar kalau momen ini nggak ada hubungannya sama tugas Raffi sebagai utusan khusus presiden. Jabatan itu seharusnya bikin Raffi fokus sama isu-isu penting. Ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Kami meminta kepada KPK RI, kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad, aliran transaksi uang yang masuk ke RANS. Karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS ini.
Raffi Ahmad terseret isu dalang pagar laut tanpa izin di Tangerang. Guys, dari kemarin artis sekaligus utusan khusus presiden yaitu Raffi Ahmad terus menghadapi banyak masalah loh. Kemarin aja masalah patwal arogan kayaknya belum selesai juga. Dan sekarang malah nambah lagi ada isu Raffi Ahmad adalah dalang pembuatan pagar laut di Tangerang yang dibuat tanpa izin dan ancam kedaulatan Indonesia. Isu ini dijelasin di kanal YouTube Refly Harun guys. Refly bilang, dari nelayan di sekitar kasus pagar laut ini bilang kalau ada hubungannya sama artis yang lagi booming dan akhirnya nyerempet ke nama Raffi Ahmad, terduga dalang pagar laut. Apalagi bagi Refly, Raffi itu cukup berani langgar aturan dan deket sama penguasa. Menurut kalian, emang bener ya guys Raffi Ahmad pelaku pembuat pagar laut? Apa ini cuma gosip politik aja? Di tengah kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia, situasi janggal terlihat di rumah Raffi Ahmad. Meski sudah menjadi pejabat dan juga mendulang kekayaan dari pekerjaan sebelumnya, ternyata Raffi Ahmad menyimpan benda yang identik dengan masyarakat kurang mampu. Beberapa warganet mencoba meluruskan jika tangkapan video tersebut berasal dari video yang sudah diunggah beberapa tahun yang lalu dan diperuntukkan untuk pegawai dari Raffi Ahmad. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.